Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya penonton dari channel YouTube atau TikTok ini ya. Pada kali ini saya Trilaksono senang sekali bisa berjumpa dengan kamu penonton dari video ini tentunya. Saya kali ini akan sharing berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan yang saya pahami, yang saya mengerti tentang meditasi. Saya memberikan tema tentang meditasi untuk bahagia. Jadi bahagia adalah tujuan dari semua orang, bahkan semua makhluk. Semut semut pun ingin bahagia. Kenapa? Dia selalu menghindar ketika ada bahaya. Tandanya ingin bahagia dan aman. Bahkan semua makhluk ingin bahagia. Bahkan sebenarnya orang jahat pun sebenarnya ingin bahagia. Semua makhluk ingin bahagia. Untuk itu kebahagiaan adalah sesuatu yang penting untuk makhluk, untuk semua makhluk dan terkhususnya untuk manusia. Nah, meditasi. Meditasi untuk bahagia. Apa sih itu meditasi? Kalau kita berbicara tentang meditasi adalah kita sudah terpikir oleh meditasi pasti duduk diam, memejamkan mata, mengatur nafas, jenuh, identik dengan kejenuhan, identik dengan ngantuk, identik dengan pegel, identik dengan nggak nyaman. Itu sebagian orang ketika memandang terkait dengan meditasi. Apakah meditasi sesulit itu? Apakah meditasi merepotkan itu? Ya, jika memang tidak memahaminya. Tetapi sebelum saya membahas terkait dengan meditasi lebih dalam, saya akan menyampaikan tentang menemukan damai dari dalam terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan tentang menemukan damai dari dalam. Semua orang itu hampir semua, hampir sebagian besar orang itu menganggap bahwa ketika damai, ketika bahagia itu saat mendapatkan sesuatu dari luar, misalnya uang, misalnya pekerjaan yang cocok, pasangan yang pas, keluarga yang harmoni, gitu kan, menembakkan apa yang diimpikannya, misalnya ya pasangan seperti yang aku bilang tadi, uang, harta, terus pasangan, anak, keluarga, pekerjaan yang itu sangat diharapkan. Dan orang mengharapkan itu bahwa kebahagiaan itu akan hadir ketika mendapatkan itu, bahwa saat ini tidak punya uang nih, aku akan bahagia ketika memiliki uang banyak gitu. Jadi saya tidak memiliki pasangan yang cocok, saya akan sangat bahagia ketika mendapatkan pasangan yang pas, yang cocok sesuai kriteria gitu. Apakah seperti itu? Ketika kita mengharapkan bahagia itu datangnya dari luar, rangsangan dari luar, entah itu orang lain, situasi kondisi dan lain sebagainya, itu hanya sementara. Itu sifatnya sementara. Misalnya kamu dapat uang 10 juta dalam sehari ini, lagi butuh-butuhnya. Oke, 10 juta. Apakah itu menjamin akan bahagia selamanya? Enggak. Ketika kamu menggunakan uang, ketika kamu gunakan, ketika kamu pakai uang itu dalam waktu 10 hari misalnya, atau kurang, atau lebih, kamu akan masuk ke dalam kegalauan lagi, bahwa kebahagiaan, euforia dari kamu mendapatkan uang akan terus menurun kualitasnya seiring dengan waktu terus berjalan gitu. Kemudian terkait dengan bahagia dari dalam itu seperti apa sih? Damai dari dalam itu seperti apa sih? Bahagia dari dalam itu bahagia bukan karena dunia tenang, tapi karena batin kita tidak ikut ribut. Jadi kita melihat informasi-informasi di media sosial, bahkan mungkin di sekitar kita itu ribut ini, ribut itu, politik lah, masalah urusan uang lah, urusan lain sebagainya, kan ribut itu dunia tentang masalah ini itu yang campur aduk, nggak jelas, ribut lah intinya. Tapi ketika kita bisa tenang, kita bisa tidak terprovokasi untuk ikutan ribut batinnya,
itu adalah bahagia yang menemukan bahagia dari dalam. Apakah mudah? Tidak semudah itu. Butuh latihan, butuh kepakan. Ketika kita sudah terbiasa terpengaruh oleh dunia luar, entah itu orang lain, entah itu situasi kondisi, entah itu informasi, ketika kita sudah terbiasa terpengaruh, mudah sekali terpengaruh dengan hal itu, untuk kita belajar menemukan ketenangan dalam diri di tengah-tengah keributan berbagai hal, itu butuh latihan, itu butuh tekad. Selain tekad juga butuh nekat. Tekad itu adalah terkait dengan niat yang kuat. Nekat adalah terkait dengan bagaimana kita siap meninggalkan kenyamanan-kenyamanan yang biasa kita jalani. Kalau kita melihat hidup dengan impuls atau rangsangan yang mudah sekali, kita terdistraksi dengan keadaan. Kan ketika kita mendapatkan sesuatu dari luar, pancingan dari luar, kita mudah teremosi tuh, mudah marah tuh. Itu kita merasa berat ketika meninggalkan kebiasaan itu. Ketika kita biasa marah, kita biasa terpancing emosinya, biasa terpancing rasanya ketika mendapatkan rangsangan-rangsangan dari luar. Terus kita mau tenang, mau hadir saat ini, tidak ingin ribut, tidak ingin ikut campur dengan kemelut yang ada gitu. Itu butuh niat. Itu kita harus siap menahan diri untuk tidak merespon, rasanya itu berat, rasanya itu tidak nyaman gitu, dan kita butuh nekat melawan itu, menerobos semua ketidaknyamanan itu. Jadi bukan hanya tekad tapi nekat. Jadi lewat meditasi kita bisa menemukan yang namanya damai dari dalam. Semua orang ingin bahagia, seperti saya sampaikan di awal-awal ya, bahwa semua orang itu ingin bahagia. Tapi pertanyaannya adalah, sebelum saya lanjut ke pembahasan terkait meditasi dan sebagainya, apakah kita, apakah yang sebenarnya bahagia itu? Apa sebenarnya bahagia itu? Saya tanyakan kepada kamu. Kamu bisa jawab dalam hati. Kalau ada kolom komen silahkan dijawab. Semua orang memiliki definisi masing-masing terkait bahagia. Bahagia dianggap bahagia ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu menganggap bahagia ketika kamu cita-citanya tercapai. Masing-masing itu memiliki pemikiran berbeda-beda terkait dengan bahagia. Jadi ketika saya menyampaikan bahagia adalah ini, itu muncul dari diri saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang saya serap, berdasarkan kesimpulan saya dari pengalaman dari ilmu yang saya dapatkan, saya cocok dengan itu, maka saya menyampaikan bahwa bahagia adalah A gitu. Tapi itu belum tentu sama dengan kamu. Bahagia itu apa gitu. Tapi intinya bahagialah ketika ketika kita berbicara bahagia. Ketika saya menyampaikan definisi ini kemungkinan besar diterima oleh semua orang. Bahagia adalah ketika hati kita merasa nyaman, perasaan kita tidak ada lagi derita, perasaan kita tenang, tidak galau, lepas dari semua derita yang ada, entah kegalauan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya, itu lepas. Yang ada adalah ketenangan, kenyamanan, itulah bahagia. Bisa diterima kan? Semoga bisa ya. Itulah bahagia. Apakah kita bahagia karena punya segalanya atau karena kita merasa cukup? Sekali lagi, kalau kita berbicara bahagia adalah karena kita punya segalanya, sebenarnya lah ketika kita merasa cukup. Ketika kita berbicara bahagia kan tentang perasaan gitu kan. Tentang perasaan. Ketika kamu punya segalanya, tapi perasaanmu khawatir, perasaanmu tidak puas, perasaanmu itu merasa kurang terus, tidak cukup, itu artinya bukan bahagia. Jadi bahagia itu bukan karena memiliki segalanya, bukan. Dan lagian, apakah kita bisa memiliki segalanya? Enggak kan?
dalam hidup ini ada batas-batas tertentu, semua ada batasnya. Kita makan sekali ya cukup satu piring lah, kalau yang benar-benar rakus banget ya mungkin 2 piring lah gitu. Tapi kita sekali makan nggak bisa sekali makan sampai satu drum nasi dengan lauk habis semua, enggak. Perut kita ada batasnya, itu kan. Jadi semua itu ada batasnya. Jadi ketika kita nggak bisa miliki segala, semua itu tidak ada yang sempurna. Ketika kita memiliki pasangan yang cocok, anak yang baik, keluarga yang harmoni, penghasilan yang oke, semua pasti nanti kamu akan ketemu secara realita ya, secara realita ketemu dengan yang kurang-kurangnya, sesuatu yang kurang memuaskan. Nah, ketika kamu menemukan hal itu, kamu bisa nggak merasa cukuplah, aku sudah ada keluarga yang baik, penghasilan segini, cukuplah. Ketika kamu sudah berbilang dalam hati secara niat, secara rasa sudah merasa cukup, itulah bahagia. Tapi kalau kamu masih kurang, kurang uang, kurang nyaman, kurang aman, kurang puas, kurang lainnya, kurang, itulah penderitaan. Kamu tidak bisa bahagia walaupun kamu memiliki segalanya ketika dalam dirimu masih kurang. Makanya ada istilahnya yang sering kita dengar, bukan istilah, itu adalah anjuran semua agama dimanapun agamanya, siapa apapun agamanya, dan kamu juga pasti sering dengar, bersyukurlah. Bersyukur adalah bukan tentang hanya ucapan, tetapi tentang rasa. Ketika kamu bisa minum saat haus, kamu bisa menikmati, kamu merasa mensyukuri, itulah bahagia. Tapi ketika haus adalah ada air putih, tapi kamu pinginnya minum yang seger-seger, ingin minum jus lah, jus ini, jus itu, yang itu kamu mau, padahal kamu memiliki keterbatasan uang mungkin, atau kamu keterbatasan waktu, kamu tidak sempat, atau faktor situasi kondisi tidak memungkinkan untuk itu, tapi kamu ingin itu, kamu menderita. Penderitaan adalah secara sederhana adalah apa yang kamu inginkan tidak kamu dapatkan, itulah penderitaan. Secara sederhana gitu. Apa yang sudah kamu tuju, apa yang sudah kamu imajinasikan, apa yang sudah kamu inginkan, tidak kamu capai, itu adalah penderitaan. Tapi kalau ketika kebahagiaan adalah mensyukuri, merasa cukup, merasa tenang, merasa aman, nyaman, ya, lepas dari kegundahan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan yang tersisa adalah ketenangan, keamanan, kenyamanan, itu adalah bahagia. Apakah ditentukan dari segalanya, memiliki segalanya? Bisa iya, tapi bukan jaminan memiliki segalanya adalah kebahagiaan. Tapi merasa cukup itu adalah sumber dari bahagia. Kenapa kita, katanya gini, kenapa kita sulit bahagia? Karena pikiran kita itu terlalu ramai. Pikiran itu kan adalah pemimpin. Pikiran adalah faktor dari kita bergerak, dari kita melakukan segala sesuatu, entah baik, entah buruk, itu diawali dari pikiran kita. Kenapa kita sulit bahagia? Karena pikiran kita terlalu ramai. Ramai ini isinya apa? Ramai itu bisa isi ramai itu ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, penyesalan, ketidakpuasan, terus skenario pikiran, khayalan. Itu adalah pikiran yang ramai. Kalau pikiran kita ramai isinya adalah itu, maka kita akan sulit bahagia. Kita lagi duduk nih, padahal baik-baik saja nih, tidak ada perang gitu kan, tidak ada konflik gitu. Kita duduk aja nih, diam. Tapi pikiran ini bisa kemana-mana, bisa ke masa lalu, bisa ke masa depan, bisa berkreativitas lah, kemana-mana gitu.
Kalau itu yang positif nggak masalah. Tapi kalau isinya adalah penyesalan, ketakutan, kekhawatiran, tidak puas, itu akan menghambat ketidakbahagiaan. Gitu. Sulit bahagia karena pikiran itu terlalu ramai. Kita tidak bisa mengontrolnya. Tidak mau mengontrolnya. Bisa kalau mau sebenarnya. Tapi kalau kita seringkali larut dalam pikiran. Kita sering ngelamun dengan pikiran gitu kayak, aduh hidupku gini-gini aja, bagaimana masa depanku nanti. Ya, pikiran lalu berkreatif mencari alasan untuk menghadirkan penderitaan. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan membuat diri kamu itu bahagia atau menderita gitu. Bahagia dan penderitaanmu ditentukan oleh bagaimana cara kamu berpikir. Isi pikiranmu apa? Pikiran itu bisa mencari alasan. Kalau kamu, aku hari ini bahagia. Pikiran itu akan mencari alasan. Apa yang membuatmu bahagia? Tapi kalau kamu, aduh hidupku berat banget. Pikiran langsung akan mengarah kepada alasan-alasan apa yang bikin hidup berat. Jadi, bagaimana cara kamu berpikir itu menentukan kamu bahagia atau menderita. Kita sulit bahagia karena pikiran kita terlalu ramai. Ketika kita berbicara tentang meditasi, apakah meditasi itu adalah jalan instan untuk menemukan bahagia? Tidak. Di dunia ini tidak ada yang instan. Bahkan mie instan pun untuk kita bisa menikmati harus kita masak dulu, harus kita beli dulu gitu kan. Setelah kita beli, harus kita masak gitu, kalau ada kompor gitu. Kalau enggak, setelah satu faktornya enggak ada ya kita nggak dapat. Jadi nggak ada yang instan. Kita minum aja. Ada yang istilah mie instan. Itu nggak instan. Kita untuk sampai di titik menikmatinya harus ada rangkaian-rangkaian yang harus terpenuhi supaya kita bisa menikmatinya. Harus bisa masaknya, harus bisa merebusnya sampai matang. Kita harus sabar sampai titik kamu bisa menikmati. Jadi nggak ada yang instan. Apakah meditasi itu jaminan instan untuk mencapai bahagia? Tidak. Butuh latihan, butuh niat, butuh kesabaran. Tapi meditasi adalah jalan pulang menuju ketenangan. Apakah yakin dengan meditasi bisa tenang? Sekali lagi itu bukan solusi instan. Ketika kamu sudah tidak terbiasa meditasi, hidup dengan pikiran, hidup dengan penuh gejolak rasa, tiba-tiba kamu suruh meditasi, apa secara instan langsung secara otomatis langsung ke atmosfer tenang, damai, sejahtera gitu? Ya enggak. Ketika kamu sudah terbiasa gerak, sudah terbiasa ke sana kemari pikirannya, bahkan tubuhnya cemas, kamu duduk diam, suruh meditasi, pikiran akan berontak. Pikiran akan loncat sana, loncat sini. Apalagi badan diem, gatel lah, pegel lah, gak nyaman lah. Tapi itu adalah merupakan jalan menuju pulang, jalan pulang menuju ketenangan. Apakah jalan itu adalah jaminan mulus? Kalau kita misalnya mau pulang ke rumah, tahu jalan nih, jalannya tahu nih, apakah jaminan untuk kita saat jalan untuk pulang itu tidak ada hambatan, baik-baik saja? Belum tentu. Di situ bisa nanti kita tergoda untuk main sampai tidak langsung pulang, atau kita lagi jalan tiba-tiba kalau yang pakai kendaraannya mogok, atau yang jalan kaki kesandung terus menghambat perjalanan pulang. Tapi intinya yang penting
kamu tahu dulu jalan pulangnya dulu. Nah, meditasi ini bukan solusi instan ya. Ingat, meditasi itu bukan solusi instan untuk bahagia, tapi jalan pulang menuju ketenangan. Jalan ya, bukan tercapainya sebuah tujuan, bukan rumah, tetapi jalan menuju rumah, jalan menuju pulang ke ketenangan. Seperti itu. Jadi karena namanya jalan adalah proses. Jalan adalah proses, jalan, entah jalan kaki, entah jalan naik kendaraan adalah melalui proses. Apakah cepat atau lambat? Ya, intinya butuh waktu gitu aja. Cepat atau lambat, ya tergantung kita. Bagaimana usahanya. Terus kemudian tadi di awal kan saya bahas tentang apa sih itu meditasi. Intinya kalau mendengar meditasi kan identik dengan duduk diam, memejamkan mata gitu kan, identik dengan kejenuhan, identik dengan pikiran yang tidak tenang, identik dengan pegel lah gitu, menjenuhkan gitu kan. Itu yang sering didengar ketika mendengar meditasi kan. Dan ketika mendengar meditasi kan kita juga masuk ke merujuk kepada keyakinan tertentu gitu, mungkin ke Buddhism, ke Hindu, ya kan. Kalau Buddhis dan Hindu kan lebih ke sebagian sebagian besar ajarnya kan tentang meditasi. Kalau mendengar kata meditasi pasti mengarahnya, oh itu Buddha ya, oh itu untuk Hindu ya. Padahal kan enggak. Kita kan memiliki pikiran nih. Ada istilah yang bilang gini, apakah meditasi itu mengosongkan pikiran? Kita bisa kosong nggak sih pikirannya? Pada realitinya, pada faktanya pikiran kita nggak bisa kosong. Kita diem itu bukan kosong, itu tetap kita tutup mata diem. Kita kosongkan pikiran, kosongin. Nggak akan bisa. Pikiran itu selalu loncat sana, loncat sini, selalu ada pikiran. Walaupun kita diem, kita tidak berpikir, tapi pikiran jalan. Kita tidur kan pikiran juga aktif kan, lewat alam bawah sadar gitu. Jadi pikiran nggak pernah kosong. Maka meditasi harus mengosongkan pikiran. Nggak mengosongkan pikiran, karena pikiran nggak bisa dikosongkan. Itu kayak hanya istilah aja, kosongkan pikiran. Padahal pikiran nggak bisa kosong. Selama kita masih hidup, ya pikiran masih berpikir dengan caranya. Seolah kosong gitu, kosong, nggak ada apa-apa, nggak bisa kita nggak berpikir. Kita duduk nggak berpikir nih, tapi pikiran tetap jalan gitu. Kalau tidur kamu berpikir nggak kan, tapi pikiran tetap jalan. Jadi pikiran nggak kosong karena ada mimpi gitu kan, proses gitu kan. Selama hidup ya kita nggak bisa mengosongkan pikiran. Tapi meditasi adalah mengamati tanpa menghakimi. Kita meditasi nih, terus dalam pikiran kita muncul gambaran masa lalu, kegalauan, kekhawatiran. Kan kekhawatiran itu munculnya karena dari pikiran, membayangkan, aduh nanti malam aku harus presentasi lagi, jangan-jangan nanti aku gagal, jangan-jangan aku ditertawakan gitu kan. Itu kan muncul dalam pikiran tuh gambaran-gambaran kegagalan tuh, atau dengan kesuksesan yang manis-manis itu. Besok akan liburan ke Bali, wah pasti di sana akan sangat menyenangkan, pasti akan sangat sangat seru. Itu muncul di dalam pikiran kan. Nah, ketika kita meditasi, apapun yang muncul dalam pikiran, entah kegalauan, entah itu sesuatu yang menyenangkan, entah itu sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang negatif, amati saja, jangan menghakimi. Jangan menghakimi ini, aduh ada pikiran jahat ini, aduh jahat, jangan jangan mikirin jahat ya. Nggak bisa, tonton aja. Kayak kamu nonton ini, kamu nonton film nih di bioskop horor, kamu tahu itu hanya film kan. Kalau kamu bisa menyadari itu hanya film, ya kamu nggak akan terlibat emosi, nggak akan ikut marah-marah, nggak akan ikut takut ya. Takut kalau kamu bisa ngontrol emosi, bisa menyadari itu hanya film. Kamu nggak, kamu kalau kita bisa full 100% sadar bahwa itu ada film, kalau kita nonton film horor, kamu nggak akan hanyut ke dalam ketakutan. Kalau kaget ya itu wajar lah, kalau jump scare kan
jam-jam kan tiba-tiba muncul gitu, wah gitu kan, ya bisa kita kaget karena tidak siap. Tapi kalau misalnya kamu nonton drama, nonton film horor, kalau kamu sudah bisa memiliki kesadaran penuh, oh itu hanya film. Kamu cukup menonton, ngamati, menikmati, ya kamu nggak akan terbawa emosinya. Kan kita sering kali nonton film nih, kita ikut marah gitu kan, kita ikut nangis, kita ikut merasakan emosi yang menggebu-gebu ketika menonton adegan di film itu. Kenapa? Karena kita merasa terlibat dalam film itu, dalam adegan itu, atau kita merasa bahwa oh apa yang ada di adegan itu relate dengan kehidupan, sehingga muncullah emosi, sedih, marah, seperti itu. Nah, sementara di dalam meditasi kita cukup seperti kita nonton film, kita cukup amati aja seperti apa sih ceritanya, seperti apa sih, kita jangan hanyut untuk menghakimi. Kalau kita nonton film kan, kalau kita dengan emosi kan, wah dia jahat terus mati tuh, dia baik jangan sampai mati gitu kan, akhirnya kita emosi sendiri kan. Tapi kalau cukup mengamati, oh itu hanya film, ya itu jahat baik itu kan di sana sudah disetting, sudah diatur sama sutradara itu kan. Ketika kita menyadari itu, ya kita tenang, kita nggak kebawa emosi. Nah, begitupun ketika meditasi. Meditasi mengamati. Oh, itu hanya pikiran. Aku membayangkan besok akan kacau hidupnya. Besok aku akan mengalami ini, mengalami itu. Muncul bayangan-bayangan yang menakutkan di dalam skenario pikiran. Kamu hanya, oh, ini hanya pikiran, bukan realita. Realitanya kan aku lagi duduk. Realitanya aku lagi tempat ini, belum di sana. Realitanya aku masih di sana, belum di masa depan. Atau ketika teringat masa lalu, aduh masa lalu itu saya enak banget ya, aduh masa lalu itu sangat menyakitkan banget ya, dan lain sebagainya, negatif positif di masa lalu. Sadari, itu masa lalu yang benar-benar nyatakan saat ini. Udahlah, diamati aja gitu. Ketika diam, kita diam itu bukan berhenti berpikir, tapi berhenti dikuasai oleh pikiran gitu. Jadi kita diam nih, kita bukan berarti nggak berpikir ya, boleh berpikir. Ketika muncul pikir-pikir, ya udah, namanya alamiah. Manusia kan alamiah ketika berpikir kan. Tapi jangan dikuasai oleh pikiran. Dikuasai oleh pikiran apa? Ya ketika kamu berpikir tentang masa lalu, karena ketika kamu dikuasai pikiran, ya kamu galau, kamu penuh dengan penyesalan, kamu penuh dengan kerinduan yang menyiksa gitu. Kamu pengen mengulang apa-apa yang terjadi masa lalu lagi gitu, dengan kamu rindu, kangen, nangis, sedih karena ingin mengulang masa lalu gitu. Atau kamu mengingat masa lalu yang buruk, yang bikin trauma, bikin luka batin, kamu sedih gitu, kamu nyesel gitu. Ketika kamu tidak bisa mengendalikan pikiran, tapi kamu dikuasai oleh pikiran, ya kamu akan larut dalam perasaan-perasaan seperti itu, karena kamu ini menganggap bahwa masa lalu itu nyata gitu. Karena padahal sudah berlalu, yang nyata di masa lalu, tapi sekarang yang nyatanya kan sekarang. Karena pada dasarnya pikiran itu kan nggak bisa membedakan masa depan dan masa lalu. Masa depan, masa lalu nggak bisa dibedakan pikiran nih. Kalau kamu duduk diam, terus bayangkan saat ini kamu mendapatkan sebuah mobil yang kamu inginkan, dapat uang yang kamu inginkan, gitu. Kamu bayangkan, visualisasikan. Perasaan kamu seneng, karena pikiran nggak bisa membedakan, wah itu hanya hayalan. Gitu. Enggak, itu kalau kamu bisa visualisasikan itu, logika, logika bisa membedakan mana benar, mana palsu. Tapi ketika pikiran dibawa visualisasi, ditenangkan, itu nggak bisa membedakan. Nah di sini kamu gunakan adalah jangan dikuasai pikiran. Kamu bisa kontrol pikiran. Jangan, kenapa maksudnya kamu harus bisa berhenti dikuasai oleh pikiran. Kamu harus menguasai pikiran. Kemana kamu berpikir, kamu yang nyetir. Kamu, wah, aku berpikir buruk nih. Ya udahlah, harus di switch, ganti dengan pikiran yang lain, yang nggak buruk. Atau misalnya kamu tetap nggak bisa ubah nih pikir dari baik menjadi, dari buruk menjadi baik nih, ya udah amati aja, toh hanya sekedar pikiran gitu. Gitu maksudnya. Kamu ketika duduk meditasi, apa yang muncul, ya udah amati, jangan dihakimi. Itu sadari itu adalah pikiran. Jangan dikuasai oleh pikiran. Kalau dikuasai oleh pikiran,
Yang muncul adalah emosi-emosi yang sesuai dengan di pikiran ada gitu. Kalau kita berbicara tentang bahagia dari keheningan, damai bukan karena dunia tenang, tapi karena batin kita tidak ikut ribut. Itu kita sudah dibahas di belakang tadi ya. Damai itu kan bukan karena dunia tenang, tapi karena batin kita tidak ikut ribut. Dunia bukanlah rame nih, kabar perang lah, kabar politik lah, masalah ini, masalah itu. Boleh ribut tuh, silahkan aja. Tapi kalau kamu bisa tetap tenang, bisa menguasai diri, kamu bisa damai. Tapi kalau kamu nggak bisa tenang, kamu ikut ribut, ya kamu nggak damai. Misalnya nih, isu politik nih, wah, ini politik tentang pemalsuan ijazah Jokowi. Kamu merupakan fans atau pendukung Jokowi, atau kamu merupakan penentang dari Jokowi, ya kamu akan ikut-ikutan ribut. Kamu kalau yang dukung berusaha debat yang menuduh gitu, berusaha untuk membuktikannya gitu. Minimal kalau kamu nggak ikut berusaha membuktikan, tapi kamu tetap kayak komen atau secara emosi, menyumbang dukungan secara rasa, itu kayak ijazah Pak Jokowi itu asli, lihat ini kamu gitu kan. Tapi apa yang tadi, kamu emosi gitu. Begitupun kalau misalnya yang nentang, apa apa asli, ini buktinya, yang muncul apa, emosi, marah gitu. Kamu ikut-ikutan ribut, batinmu ribut, pikiranmu ribut, campur dengan urusan luar, ya kamu nggak akan damai. Itu kalau diambil dari sisi politik. Ya, sisi lain ya, masalah-masalah ini pun gitu. Kalau di luar itu banyak masalah, masalah itu, masalah ini, masalah itu gitu maksudnya ya. Ya kamu akan ikut, sebenarnya kamu akan tidak damai kalau kamu ikut campur urusan luar gitu, ikut ribut gitu. Seperti itu. Meditasi ini membantu kita berdamai, bukan melarikan diri. Jadi kita bisa, meditasi ini membantu kita berdamai dengan masalah-masalah yang ada, realita yang ada nih. Kamu misalnya nih berdamai dengan masalah. Saat ini kamu menghadapi masalah apa? Keuangan, pendidikan, karir. Itu realita yang sedang kamu jalani, fakta yang sedang kamu jalani. Kamu meditasi bukan bukan kita, aduh masalah banyak banget ini, aku dapat tugas dari kampus ini itu, larilah dari masalah. Kamu pergi keluar dari perkuliahan, karena kamu melarikan diri dari masalah nih. Kamu punya utang misalnya, kamu nggak berdamai nih, kamu melarikan diri, ya udah kamu abaikan, kamu lari dari masalah itu. Tapi ketika kamu berdamai, ya saat ini aku memang memiliki utang, aku masih belum bisa bayar, tapi aku akan berusaha untuk mendapatkan cara untuk mendapatkan solusi dari masalah ini. Ya untuk saat ini aku terima apa adanya saat ini. Belum ada ya belum ada. Aku damai dengan masalahku gitu. Aku melakukan apa yang aku bisa saat ini. Ketika ada yang lagi datang, ya aku bilang belum ada. Terima masalah, terima konsekuensinya. Berdamailah. Bukan kamu menentang. Ketika kamu menolak realita, kamu menderita. Tapi ketika kamu berdamai, kamu bisa tenang, damai gitu. Kayak misalnya kamu kehilangan gitu, kehilangan barang kesukaan. Kalau kamu nggak bisa berdamai kan, kamu, aduh, kenapa sih harus hilang? Harusnya tadi aku nggak taruh di situ. Padahal itu bentar itu sangat penting. Kenapa harus hilang sih? Gitu, gelisah terus. Tapi ketika kamu bisa berdamai, ya udahlah, sudah terjadi. Mau gimana lagi? Mau seperti apapun, nggak akan bisa mengulang waktu lalu kan? Tetap realitanya aku tetap kehilangan. Untuk saat ini ke depan ya, kalau memang bisa diusahakan untuk kita nyari kembali ya syukur. Tapi kalau enggak ya kedepannya paling enggak saya harus hati-hati lagi. Seperti itu. Kamu berdamai, ya udah tenanglah, tenang gitu. Yang lalu sudah berlalu, nggak usah dipikirin lagi, nggak usah dipermasalahkan lagi, nggak usah seandainya seandainya gitu. Itu semakin memperkeruh
perasaanmu. Jika kamu bisa merasakan itu adalah damai. Dan itu bisa diraih saat meditasi. Itu bisa dibantu dengan meditasi. Dengan kemelut masalah yang kamu hadapi setiap hari, setiap waktu. Kamu duduk meditasi atau kamu bisa menyadari antara pikiran, antara realita. Kita hidup dengan penuh kesadaran saat minum, sadari kamu minum, saat makan pun begitu. Itulah meditasi. Meditasi itu bukan hanya tentang duduk diam, bukan tentang itu, tetapi bukan hanya tentang itu ya, tetapi tentang bagaimana hidup dalam kesadaran. Kesadaran itu saat ini, bukan kesadaran untuk berusaha untuk terjerat oleh masa lalu, terjerat oleh skenario pikiran, terjerat oleh pemikiran-pemikiran liar yang terus-menerus tanpa kamu kuasai. Jadi meditasi adalah membantu kita berdamai dan bukan melarikan diri. Kalau kita bahas tadi di belakang adalah cukup mengamati, bukan menghakimi. Kita tidak dikendalikan oleh pikiran, tapi kita bisa mengendalikan pikiran. Mulai hari ini ya, kamu nggak harus sempurna kok. Untuk meditasi kamu cukup hadir sebentar gitu. Menyadari gitu. Kalau sadar itu, kita hidup ini kan namanya manusia kan sudah penuh dengan keotomatisan ya. Alam bawah sadar itu kan udah bekerja sangat lama itu, sangat lama dari kecil udah dengan program-program tertentu. Kita otomatis minum kan otomatis nih, karena kita sudah alam bawah sadar udah. Tapi kalau saat belum bisa minum waktu masih usia balita ya, kita tumpah-tumpah tuh airnya. Nah, dengan menyadari bahwa kita sejujurnya pada dasarnya ketika umat alam kita belum hidup sadar sepenuhnya, ya kita cukup hadir sebentar dengan diri sendiri. Di saat di tengah-tengah kamu banyak masalah, banyak kegalauan, banyak hal-hal yang bikin kamu cemas, takut, kamu bisa menyediakan waktu sebentar saja untuk duduk dengan diri sendiri. Nggak harus sempurna, nggak harus terus terang kamu hidup dengan kesadaran. Kamu sadari napas dulu, sadari napas, tarik nafas, hembuskan dengan kesadaran. Itu, kamu minum, kamu dengan penuh kesadaran. Sadar itu artinya apa? Ya, kamu sadar, kamu angkat gelas, minum. Kamu nggak membayangkan masa lalu, kamu nggak membayangkan masa depan. Hadir saat ini. Coba kamu hadir sebentar dengan dirimu sendiri. Nggak harus lama-lama, nggak apa-apa. Meditasi itu nggak harus berjam-jam kok. Kalau kita dalam berbicara meditasi duduk diam gitu, nggak harus duduk diam, mata terpejam, berjam-jam, nggak harus seperti itu. Kamu duduk diam hitungan menit aja, nggak sampai 5 menit udah boleh. Yang penting kamu amatin nafas, sadari keluar masuk nafas, itu akan berefek, intinya ketenangan. Ya cukup dengan 1 menit lah meditasi sehari, misalnya minimal 1 menit cukup. Amati keluar masuknya nafas. Ketika kamu tarik nafas keluar, sadari ya, sadari keluar masuknya nafas, fokus ke keluar masuknya nafas. Kamu udah jangan ketika ada pikiran-pikiran aja, balikan lagi ke nafas. Cukup 1 menit latihan ya, untuk latihan. Kita ini bukan mencari tempat yang tenang, tapi belajar menjadi tempat itu. Kita jangan nyari-nyari tempat tenang. Kalau kita nyari tempat tenang, seperti yang saya sampaikan di belakang tadi omongannya, kalau kita mencari sesuatu dari luar, itu sebenarnya sementara gitu. Kamu mencari tempat tenang nih, aku mau meditasi di tempat tenang, wah di hutan tuh, di gua, sepi itu, hanya suara-suara alam, tenang pasti. Kamu datang ke sana. Apakah jaminan kamu akan tenang? Belum tentu. Kalau batinmu belum bisa kamu kuasai, ya kamu nggak tenang. Kamu duduk diam, sepi banget itu di tengah hutan. Duh, tiba-tiba pikiran berjalan nih tanpa kamu kendalikan. Wah, kalau ada hantu bagaimana? Kalau aku lagi duduk gini tiba-tiba ada ular matok, mati dong gitu kan.
Nah, tidak tenang. Kalau batinmu dari dalammu belum kamu bisa tenangkan, ya tempat di luar dirimu bukan jaminan. Paling kamu aja pikir, ah di sana kayak tenang ya meditasi gitu. Tapi kalau dasar gejolak batinmu belum bisa tenang, itu bukan ketenangan. Itu bukan, jadi tempat tenang itu jangan dicari. Kita bukan mencari tempat tenang intinya, tapi belajar untuk menjadi tempat itu. Menjadi tempat, belajar menjadi tempat itu artinya apa? Ya kita membuat diri kita tenang. Tempat tenang adalah dalam diri kita, pikiran kita tenangkan, perasaan kita tenang gitu. Dimanapun kamu berada di tengah-tengah dunia yang berisik, ibarat situasi kondisi yang berisik gitu, kamu bisa tenang, kamu bisa ciptakan ketenangan. Itulah arti dari kamu belajar menjadi tempat tenang, bukan mencari tempat tenang, tapi menjadi tempat tenang. Itulah terkait dengan meditasi untuk bahagia. Semua orang pasti ingin bahagia. Dan bahagia berasal dari mana? Diawali dari dalam diri kita. Meditasi menjadi jaminan untuk kita bisa bahagia? Bukan jaminan instan, tetapi itu adalah jalan untuk menemukan ketenangan, mencapai hidup tenang atau mencapai bahagia. Apakah itu instan? Enggak, butuh proses. Namanya jalan itu perlu ditempuh, dan menempuh jalan tidak selamanya mulus, butuh waktu. Meditasi untuk bahagia? Yes. Tetapi apakah jaminan instan bahagia? No, butuh proses. Tapi kalau kamu bisa belajar, kamu mau belajar, mau memberikan diri kamu untuk menjadi tenang, menjadi lebih baik dengan cara meditasi, maka ya kamu akan sampai di titik kamu menemukan bahagia. Bahagia adalah terkait dengan bagaimana kamu bisa lepas dari kegalauan, takut, cemas, khawatir, dan yang hadir adalah rasa tenang, rasa aman, nyaman. Dan itu bisa dilakukan salah satunya dengan meditasi. Tapi ingat, meditasi bukan cara instan. Semua butuh proses, semua butuh latihan. Oke, ini aja yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Semoga apa yang saya berikan ini bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk kamu. Mari sama-sama kita belajar untuk bahagia. Thank you, saya Trilaksana undur diri. Bye.